Bab 010. Kamu ternyata cerdik juga sayang, dengan begitu kita bisa melawan dan menghancurkan mereka. Jadi masalah yang sebenarnya bukan Vico dan Alistair tapi Felix dan Gautama. Dan apa? Dia sengaja membuat Vico adiknya tetap tertidur, licik juga ternyata. Tapi mari kita lihat siapa yang lebih licik, senyum Devil Rahmi penuh misterius. Gue memang ingin menghancurkan Sonia, tapi gue nggak bilang kalau hanya Sonia. Lanjut Rahmi tersenyum miring, yang berarti kemungkinan yang akan ikut hancur juga orang-orang di sekitar Sonia. Jika orang yang melihat Rahmi pasti berpikir Rahmi hanya gadis polos dan lemah sama seperti yang difikirkan oleh orang-orang di sekitarnya, tapi siapa sangka dia jauh lebih licik dan kejam. Dia bahkan tidak berpikir untuk mengasihani dan terbukti mungkin, Felix tidak ada urusannya dengan masalah dia dengan Sonia tapi dia dekat dengan Sonia, bahkan berbuat kejahatan bersama. Dan dia akan sedikit bermain dengan mereka. Dan Sonia let's start the game, senyum miring Rahmi, mungkin menurut lo menyenangkan bisa menyakiti dan menghancurkan orang. Tapi mungkin lo nggak tahu akan jauh lebih menyenangkan sebuah pembalasan, sikap kejam dan tidak punya hati Rahmi tidak pernah hilang, hanya saja hukuman yang dia terima kemarin dengan sang ayah cukup membuat rencana yang dia susun sedikit berantakan. Sorak. Brian, lo nggak mau lanjut rencana kita yang dulu, sebelum lo keluar dari rumah sakit? Tanya salah satu teman Brian. Lo nggak lihat gimana gue hampir mati gara-gara Algascar, belum lagi harus hadapin seluruh anak Alistair. Sungut Brian. Dia cukup menciut jika membayangkan dia hampir mati dihajar Algascar. Terus gimana sama perintah bos Felix? Tanya Rio. Ceka gue nggak tahu. Untuk sekarang kalau dia nyari gue jangan bilang gue di mana. Brian akan menghindari Felix untuk saat ini. Dia masih belum berani menghadapi Alistair. Dia tidak tahu saja kalau Felix adalah selingkuhan ibu tirinya. Dan ibu tirinya yang menawarkan Felix untuk menjadikan dia pion balas dendam. Saat ini Brian ada di markas Leon. Setelah kecelakaan itu dia sudah jarang berkeliaran, dia lebih banyak tinggal di apartemen salah satu temannya. Dia takut ketemu Alistair atau Felix dan anggotanya. Brian takut dihajar lagi oleh Algascar dan Felix karena setelah gagal mencelakai Algascar dia malah kabur. Emang lo mau sembunyi di mana? Dia bakal cari lo, gue yakin, ucap teman Brian lagi. Gue nggak tahu, bingung gue. Bokap gue lagi keluar kota, gue nggak tahu mau minta tolong siapa lagi. Frustasi Brian. Dia awalnya tergiur dengan tawaran Felix karena dijanjikan akan memperkuat gengnya dan akan dibantu dalam segala hal, kalau dia bersedia menghancurkan Alistair. Tanpa pikir panjang dia langsung terima, bahkan dia sudah menerima bayaran. Kita juga nggak mau lo bawa-bawa sama masalah yang lo timbulin sendiri, kesal anggota Brian yang lain. Nggak usah sok iya lo juga nikmatin bayarannya, emosi Brian karena semua anggotanya seolah menyalahkan dirinya. Padahal mereka menikmati bersama. Udah nggak usah ribut, mending kita cari solusi bareng, lerai Rian salah satu anggota lain. Dahlah gue cabut, Brian langsung pergi dari sana. Tanpa menghiraukan temannya. Raka, gue mau lo selidikin rumah sakit kasih. 17 tahun yang lalu. Cari semua data ibu yang melahirkan tapi meninggal dunia setelah melahirkan. Perintah Algascar pada Raka. Lo cari apaan? Tanya Karel bingung. Teman mama, singkat Algascar. Dia akan menyelidiki dulu soal rumah sakit itu. Ibu itu nggak ada namanya. Tanya Raka. Namanya Amira, singkat Algascar. Oke gue cari dulu, kemudian Raka hanya fokus pada komputer mencari informasi soal Amira, sahabat Nyonya Gautama. Kenapa lo mau cari tahu? Tanya Bara cukup penasaran.
Laki-laki dingin dan irit bicara itu, cukup penasaran dengan apa yang disampaikan Algaskar itu. Dia teman nyokap gue, tapi meninggal setelah melahirkan, Algaskar menjelaskan secara garis keras. Terus kenapa lo mau cari tahu kalau udah meninggal? Tanya Romeo ikutan kepo. Anaknya masih hidup, tapi nggak tahu dia di mana, jelas Algaskar dengan muka datarnya. Mungkin dibawa sama bapaknya, cetus Raka tiba-tiba tapi masih fokus dengan komputer di depannya. Tidak menoleh sama sekali. Iya benar. Seru Romeo heboh seperti mendapat sebuah ide brilian. Gue nggak tahu, bingung Algaskar. Mending lo tanya dulu sama nyokap lo. Mungkin dia tahu, siapa tahu juga suaminya masih hidup kan. Kita bisa cari tahu. Mungkin dia tahu di mana anaknya atau bahkan dia yang rawat, saran Karel memberi solusi. Iya, Al. Lo cari tahu dulu soal suaminya, setuju Bara dengan saran Karel. Nanti gue tanya sama nyokap gue. Gimana Raka? Tanya datar Algaskar. Gue nemu data-data ibu melahirkan 17 tahun yang lalu, cuma ini belum dapat nama Amira. Dia udah meninggal setelah melahirkan, iya ini gue dapat, tapi ini 1 tahun ke belakang ya. Di sini ada 20 orang yang meninggal setelah melahirkan. Gue cari nama Amira dulu. Lanjut Raka masih berkutat dengan komputernya, ini gue dapat tapi ada 2 orang. 1 Amira Senja, dia meninggal karena kecelakaan saat hamil besar dan meninggal, anaknya dikeluarkan secara sesar dalam keadaan ibu sudah meninggal. Yang kedua Amira Sita Adisurya, di sini nggak ada penjelasan meninggal karena apa. Riwayat sebelum melahirkan dia sehat, kontraksi seperti ibu yang mau melahirkan pada umumnya. Dia juga lahiran normal, dan setelahnya sang ibu tiba-tiba meninggal, tidak ada pendarahan atau infeksi. Ini juga dokter yang tanganin gak ada kasih konfirmasi apapun, bikin bingung aja. Tapi soal kematian ini gak dilanjut karena gak ada keluarga yang urus, yang makamin juga kerabat jauh. Hanya itu informasi yang gue dapat, jelas Raka menjelaskan informasi yang dia dapatkan. Soal baik yang dia lahirkan juga nggak ada infonya, hanya dia lahir sehat dan selamat, setelah itu nggak ada, oh 1 lagi dia perempuan itu aja. Kalau yang pertama tadi, anaknya laki-laki, salin informasi untuk nama yang kedua, pinta Algaskar. Oke bentar, tidak lama kemudian informasi siap disalin, nih Al, udah gue salin semuanya. Tapi ini cuma informasi soalnya nggak ada biodata lengkapnya. Algaskar langsung mengambil berkas itu lalu pergi dari sana, gue balik. Sesampainya di rumah Algaskar langsung mencari sang ibu. Mama di mana? Tanya Algaskar pada salah satu asisten rumah tangganya. Nyonya ada di taman belakang tuan muda, jawab sang bibi. Tanpa bertanya lagi Algaskar langsung pergi menuju ke belakang menyusul sang mama. Sampainya di sana ternyata tidak hanya sang mama tapi juga papanya ada di sana. Mah, Pah, panggil datar Al dengan pelan. Anak mama udah pulang, sini sayang. Udah makan, mau mama siapin? Tanya beruntu sang mama membuat Algaskar menghela nafas kemudian menjawab. Al udah makan mah, mama nggak usah siapin. Al kesini mau ngasih mama sesuatu. Kemudian Algaskar memberikan informasi itu kepada sang mama dan langsung diterima dengan baik. Ini apa sayang? Tanya mama. Itu informasi yang Al dapat. Informasi siapa? Sang mama mulai membuka berkas itu. Bener mah, nama sahabat mama Amira Sita Adisurya. Iya, itu namanya, ini informasi tentang dia. Tanya Nyonya Gutama. Iya, itu yang tadi Raka dapat, jawab Algaskar. Tapi informasi itu ada yang janggal mah, penyebab kematiannya nggak dicantumkan dalam data pasien. Pihak rumah sakit juga tidak menindaklanjuti itu,
karena dokter yang menangani tidak memberi keterangan apa-apa, apalagi saat beliau meninggal tidak ada keluarga yang mengurus jadi seolah tertutup dengan sendirinya, jelas Algaskar kepada kedua orang tuanya. Terus gimana Pak? Apa kita tidak akan bisa menemukan anaknya Amira? Lesu Nyonya Gutama sedih. Sabar Mah, kita baru mulai. Kita akan cari tahu lagi. Iya Mah, Al akan bantu, tenang Algaskar. Oh iya Mah, Mama tahu siapa suami Tante Amira ini, tanya Algaskar. Mama nggak tahu nak, dulu Mama sama Tante Amira bersahabat begitu pun dengan ornak tua kami. Kami tumbuh seperti saudara, tapi Mama juga nggak tahu tiba-tiba Amira bilang sama Mama dia akan dijodohkan tapi Amira tidak mau. Dia nekat kabur saat itu dan karena Mama tidak mau membiarkan sahabat Mama pergi sendiri. Mama pergi ikut dengan Amira dan di sana tempat pelarian Mama dan Tante Amira Mama bertemu papa kamu. Singkat cerita Mama menjalin hubungan dengan Papa dan memutuskan untuk ke jenjang lebih serius. Amira pun mendukung kami dan setuju tapi saat semua terlihat baik-baik saja tiba-tiba Tante Amira menghilang dia hanya meninggalkan surat, dia pamit katanya dijemput oleh Om Adi Surya dan setelah itu sampai Papa dan Mama menikah Mama tidak pernah ketemu lagi. Jeda Nyonya Gutama lalu melanjutkan kembali kisah masa lalunya. Flashback. Loh Mira kamu kenapa? Tanya Kinan pada sahabatnya Amira. Kin aku mau dijodohin sama papa, ujar Amira sambil menangis. Dijodohin sama siapa? Kok bisa Mir? Tanya Kinan cukup terkejut. Aku nggak tahu Kin, tapi aku nggak mau dijodohin, sesegukan Amira, dia sedari tadi menangis. Setelah diberitahu oleh papanya akan dijodohkan dia langsung pergi dari rumah dan menghubungi sahabatnya. Terus kamu mau gimana? Kamu yakin mau nolak permintaan Om Adi Surya? Tanya Kinan lagi prihatin dengan sahabat yang dianggap saudara ini. Aku mau pergi aja, yang jauh Kinan, aku nggak mau di sini. Kamu yakin? Tapi kamu mau kemana? Tanya Kinan berusaha menenangkan Amira. Aku nggak tahu, tapi aku harus pergi, Keke Amira ingin pergi. Ya udah, aku temenin ya. Kita pergi bersama, bujuk Kinan. Kamu yakin? Nggak usah Kin. Aku bisa kok pergi sendiri, nggak mungkin kamu meninggalkan Om sama Tante. Amira menolak untuk ditemani. Mending kamu pulang, beresin barang kamu. Aku juga pulang sekalian minta izin sama ayah dan bunda, nanti aku hubungin lagi oke, bujuk Kinan kemudian mereka berpisah untuk pulang siap-siap. Singkat cerita kini mereka sudah di bandara bersiap untuk pergi dari tempat kelahiran mereka. Kinan yang pergi menemani sang sahabat dan Amira yang ingin kabur dari perjodohan itu. Dan kini mereka sudah sampai di tempat yang dituju, mereka memulai hidup baru. Di sini mereka tidak hidup menderita karena walaupun Amira kabur. Tapi Kinan dibiayai oleh sang ayah jadi mereka tetap hidup enak walaupun pergi jauh. 6 bulan ketenangan itu hanya mampu bertahan 6 bulan saja karena saat Kinan sudah menemukan kebahagiaan. Dia bertemu laki-laki pujaannya yaitu Alvino Gutama dan bersiap untuk menikah tiba-tiba setelah Kinan pulang dan akan menyampaikan. Dia hanya mendapat sebuah surat dari Amira bahwa dia sudah pulang kembali ke kota asal mereka. Hanya itu lalu mereka tidak pernah bertemu lagi, bahkan saat Kinan pulang untuk mengadakan pernikahan dan mencari Amira di rumahnya, rumah itu sudah kosong. Flashback off. Dan setelah 1 tahun Mama melahirkan kamu. Mama bertemu kembali dengan Tante Amira dalam keadaan hamil besar. Di situ Tante Amira ternyata sudah menikah dia mengikuti perjodohan papanya. Tapi ternyata saat itu rumah tangganya tertimpa masalah oleh orang yang ingin merusak hubungan mereka. Tante Amira meminta tolong sama Mama dan Papa untuk membantunya. Dia bahkan menitipkan anak yang bahkan belum lahir,
Itu terakhir kalinya Mama bertemu dengan Tante Amira dalam keadaan hidup. Nyonya Gutama langsung menangis saat melihat mayat sang sahabat kala itu. Rahmi tetap melanggar perintah dokter. Dengan tetap menggunakan motor, padahal dia dimintai untuk sementara waktu tidak menggunakan tangannya untuk hal-hal berat. Tapi yang namanya Rahmi mana peduli. Sampai di sekolah sudah banyak yang berdatangan, parkiran dan gerbang sedang ramai oleh murid-murid. Rahmi tetap menjadi pusat perhatian, tapi Rahmi tidak peduli setelah membuka helm semuanya tetap memperhatikan seolah Rahmi adalah murid baru. Rahmi terlampau misterius untuk mereka bisa merasakan Rahmi tidak mudah untuk disentuh. Makanya sejauh ini hanya Naila yang berani dengan Rahmi, itu pun masih menjual ayahnya, jika tidak mungkin sudah lama Naila tidak bebas melihat dunia. Bagi mereka aura dan wajah Rahmi sangat berbeda. Jika dari wajah Rahmi terlihat polos dan anak yang lemah lembut, tapi jika merasakan auranya bagi mereka Rahmi ini hampir sama dengan Algaskar, bedanya Rahmi versi perempuannya. Tanpa peduli dengan tatapan mereka, Rahmi tetap berjalan menyusuri koridor sekolah untuk menuju kelasnya tanpa sadar tiba-tiba seseorang ada di depannya dan "Brooke, sit." Umpat Rahmi hampir terjatuh, untungnya seseorang menahan tubuhnya. Setelah Rahmi tidak merasakan apa-apa, dia membuka mata dan hal pertama adalah dia disuguhi tatapan datar oleh orang yang mendekap tubuhnya. Seakan tersadar kembali Rahmi langsung berdiri tegak dan agak menjauh. "Makasih," ucap singkat dan datar Rahmi lalu berlalu dari sana. Sedangkan Algaskar sebagai orang yang menolong Rahmi hanya menatap datar punggung Rahmi yang perlahan menghilang di balik pintu kelas. Tanpa berkata Algaskar pergi dari sana menyusul Rahmi masuk kelas. Tring! Tring bel tanda masuk untuk jam pertama sudah berbunyi, yang artinya sebentar lagi guru untuk mapa pelajaran pertama akan segera masuk. Dan benar saja tak lama sang guru sudah masuk. "Selamat pagi anak-anak," sapa guru sambil memasuki kelas. "Pagi Bu," jawab serentak murid di kelas. "Jadi begini, karena guru akan mengadakan rapat pagi ini, jadi Ibu hanya akan memberi tugas untuk kalian. Nah, tugasnya adalah membuat sebuah karya seni. Tapi Ibu mau hasil kerja kalian sendiri, bukan dibeli, oke, setuju?" Tanya sang guru. "Setuju." Persetujuan serempak kembali menggema di dalam kelas ini. "Tapi Ibu juga akan buat berpasangan, bukan sendiri-sendiri," ucap sang guru lagi. "Pasangannya pilih sendiri Bu?" tanya salah satu murid di kelas. "Tidak, Ibu akan undi. Jadi di sini Ibu akan tulis nomor, dan yang nomornya sama akan berpasangan." "Sebentar ya," sang guru langsung mengerjakan. "Oke silakan, ini Ibu sudah kocok sesuai dengan nomor absen ya, maju ambil satu. Ayo silahkan nomor urut pertama terus berikutnya," pinta sang guru langsung dilaksanakan oleh yang bersangkutan. "Sudah selesai ya? Nah, Ibu akan sebutin nomor di sini dan yang merasa nomornya Ibu sebut, silahkan berdiri." Oke Bu." "Nomor 1, sebutnya." Kemudian berdiri dua siswi yang artinya mereka berpasangan. Begitu selanjutnya sampai nomor terakhir. 15, silahkan berdiri. Semuanya diam sambil memperhatikan Rahmi dan Algaskar. Karena semuanya sudah memiliki pasangan kecuali mereka, jadi bisa dipastikan mereka akan jadi pasangan. Algaskar dan Rahmi berdiri ari tempat mereka masing-masing. Kemudian saling tatap tidak lama karena mereka kembali mengalihkan perhatiannya pada sang guru. "Baik Algaskar dan Rahmi, silahkan kalian duduk bersama. Siapa yang akan pindah?" Algaskar diam saja dan kembali duduk, yang artinya Rahmi yang harus pindah. Rahmi, kamu saja yang pindah ya," minta sang guru, dan Rahmi dengan santai dan muka datar berjalan dan duduk di samping Algaskar. "Oke, semuanya sudah lengkap. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan tugas kalian,
jadi silahkan diskusi ingin membuat apa. Jika belum selesai dan waktunya sudah habis bisa dikumpulkan besok. Ibu cuma kasih waktu sampai besok jadi ingat kumpul besok paling lambat jam istirahat pertama. Tegas sang guru. Ibu ke ruang rapat dulu, untuk ketua kelas nanti kalau jam pelajaran ibu sudah selesai. Tolong antar buku ibu ke ruangan ibu. Lanjutnya. Iya bu, jawab Snak ketua kelas. Setelahnya kelas kembali heboh setelah guru keluar. Mereka sibuk diskusi tentang apa yang akan mereka buat. Begitupun dengan sahabat Algaskar yang masing-masing mereka mendapat perempuan.